saya waktu itu ngotot dengan kebenaran yang saya miliki. Menurut saya musik yang paling benar itu ya Queen. Ketemu lagi teman-teman bersama saya Ahmad Dhani. Kali ini kita akan membahas soal kebenaran. Kebenaran itu katanya kan berbagai macam versi. Katanya ada kebenaran versi mereka, ada kebenaran versi kami, kebenaran versi kita. Tapi kali ini kita tidak akan membicarakan kebenaran yang rumit, bukan kebenaran yang bersifat idealistik ya, tapi kebenaran soal musik. Kebenaran soal musik. Tapi sebelumnya, jangan kemana-mana, ada yang mau lewat. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Kali ini saya akan bercerita soal kebenaran. Episode ini, kebenaran, kita bicara soal kebenaran. Kebenaran, saya punya pengalaman soal kebenaran itu sendiri. Kebenaran bukan versi saya sebenarnya. Saya hanya ingin bercerita bahwa sejak kecil sebenarnya saya punya bakat untuk mengendus kebenaran. Kebenaran saya sejak kecil punya bakat untuk mengendus kebenaran. Jadi kebenaran saya punya bakat dari kecil bisa mengendus kebenaran. Salah satu contohnya soal musik, grup band gitu. Saya menggemari Queen itu dari tahun 1980. Pertamanya saya tahu musiknya dari film Flash Gordon. Waktu itu saya nonton, umur 8 tahun saya, tahun 1980, umur saya 8 tahun, saya nonton film Flash Gordon bersama teman-teman dan kakak saya. Kebetulan kebenaran di film itu yang bikin musiknya Queen. Jadi musik produced by Queen. Disitulah pertama saya tahu band Queen. Semenjak itu saya jatuh cinta dengan Queen. Semenjak itu saya beli soundtracknya. Jadi soundtrack album buatan Queen yang judulnya Flash Gordon. Jadi motion picture soundtrack. Theme songnya itu yang buat Queen. Dari situ saya berkenal dengan Queen, dan kebenaran saya jatuh cinta. Karena saya waktu itu baru umur 8 tahun. Saya pernah dengar musik sih, tapi musiknya orang tua saya waktu itu, musiknya papa mama saya, ya mungkin waktu itu Frank Sinatra atau ya sedikit Beatles, ya nggak banyak. Yang pasti banyak musik-musik orang tua ya, Matt Monro, Tom Jones, Engelbert Humperdinck. Nah, setelah nonton film Queen itu, kebenaran soundtracknya Queen. Nonton film Flash Gordon, kebenaran soundtracknya yang buat Queen. Setelah pulang nonton film Flash Gordon, dari situ saya mulai beli kaset soundtrack Flash Gordon Queen. Nah, di situ biasanya dulu kaset bajakan dulu ada soundtrack berapa lagu, sisanya itu lagu-lagu Queen yang di album lain. Dari situlah saya mulai berkenalan dengan musiknya Queen. Selain musiknya papa mama saya yang sudah saya pernah dengar, saya akhirnya dari situ punya my own music gitu ya. Musik saya sendiri, bukan musiknya papa mama saya. Dan keterusan setelah beli kaset soundtrack album dari film Flash Gordon, akhirnya keterusan saya menyukai dan bahkan ngefans berat ya dengan Queen, hingga saya berkenalan, bersentuhan, encounter dengan sebuah lagu yang berjudul Bohemian Rhapsody. Dari umur 8 tahun itu sebenarnya saya udah punya bakat bahwa Bohemian Rhapsody itu menurut saya waktu masih kecil itu sebuah lagu terbaik di dunia, sebuah lagu yang pernah tercipta mungkin di abad 19 ya, abad 20. Jadi menurut saya Bohemian Rhapsody, menurut saya waktu itu masih kecil ya, pertama kali encounter dengan sebuah kebenaran, menurut saya Bohemian Rhapsody adalah lagu terbaik di abad ke-20.
ya, tahun 1900-an. Dan itu kebenaran versi saya gitu sebenarnya. Banyak orang yang bilang, kakak-kakak saya dulu, sepupu saya bilang, teman-teman saya juga bilang, bahkan kamu jangan terlalu fanatik sama sebuah band. Banyak band lain yang bisa kamu dengar, bisa kamu koleksi, bisa kamu nikmati, jangan dengan Queen saja gitu. Tapi menurut saya waktu itu ngotot dengan kebenaran yang saya miliki. Menurut saya musik yang paling benar itu ya Queen. Waktu itu kan saya masih SD, SMP, SMA, dan ternyata butuh waktu lama untuk saya membuktikan bahwa apa yang saya katakan itu benar, apa yang saya yakini itu benar. Kira-kira setelah Freddie Mercury meninggal tahun 2000-an sekian, sebuah majalah terkenal, bahkan mungkin kayaknya hampir semua pers ya, media atau institusi apapun ya, itu mengakui bahwa Bohemian Rhapsody itu adalah sebuah karya cipta terbaik sepanjang zaman, nomor 1. Kalau nggak salah majalah Mojo atau majalah Rolling Stone gitu ya. Dan saya rasa agak susah sekarang kalau kita berdebat bicara soal masalah lagu Bohemian Rhapsody itu, ada yang bilang itu lagu nggak bagus gitu ya, karena ini bukan masalah selera. Kan banyak bilang, itu kan musik kan masalah selera kamu seperti itu, selera kami seperti ini. Kalau ini sih bukan masalah selera. Kalau ada orang yang bilang di dunia ini ada lagu yang lebih baik, lebih hebat daripada Bohemian Rhapsody, menurut saya mereka itu bisa disebut kafir, itu mengingkari kebenaran namanya, karena ya nggak ada lagu yang lebih hebat lagi dari Bohemian Rhapsody. Maksud saya memang gitu loh, sebuah kebenaran itu memang butuh waktu untuk dibuktikan. Bayangin aja ya, saya menganggap sebuah pendapat pribadi bahwa Bohemian Rhapsody adalah lagu terbaik itu saya simpan dari tahun 1980 sampai tahun 2000 sekian, baru orang akhirnya mengakui bahwa Bohemian Rhapsody adalah lagu terbaik di dunia.